Halo, selamat pagi murid-murid Miss. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik saja ya. Nah, kita masuk ke materi baru. Minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana reaksi termokimia. Nah, kemarin ada reaksi termokimia dibagi menjadi dua kan? Ada reaksi exotherm dan ada reaksi endotherm. Nah, di pertemuan kemarin juga sudah disinggung mengenai perubahan entalpi. Maka pada video kali ini kita bahas perubahan entalpi itu ya. Nah, selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss sudah menyediakan alat tulis dan berkonsentrasi ya. Oke, perhatikan kita masuk. Jenis-jenis perubahan entalpi standar atau delta H0. Dibaca delta H0 ya, Nak. Nah, perubahan entalpi standar atau delta H0 yaitu perubahan entalpi untuk proses yang zat awal dan akhirnya ada dalam keadaan standar. Dikatakan dalam keadaan standar berarti pada temperatur tertentu bentuk murni zat tersebut pada tekanan 1 bar. Nah, keadaan standar itu tekanannya 1 bar ya. Nah, selanjutnya adalah pembagian entalpi standar. Ada banyak sekali perubahan entalpi standar. Namun dalam fokusnya kita bahas hanya sampai 4 karena untuk kimia SMA itu dibahas sampai penetralan aja ya. Apa-apa aja ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Penguraian standar, pembakaran standar, penetralan standar, penguapan standar, peleburan standar, sublimasi standar, pelarutan standar, hidrogenasi standar. Ya, seperti yang Miss bilang tadi, kita fokus hanya sampai ke penetralan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu adalah perubahan entalpi standar. Pembentukan entalpi standar. Oke. Nah, pembentukan entalpi standar atau perubahan entalpi pembentukan standar dibaca delta H0F. F ini singkatan dari formation. Nah, formation itu adalah pembentukan. Nah, pembentukan standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya, pada suhu dan keadaan standar. Nah, karena katanya pembentukan berarti dimulai dari yang kecil, yang unsur-unsur menjadi senyawa. Maka contohnya itu ini, persamaan termokimia. Natrium solid ditambah setengah Cl2 gas menjadi NaCl solid dengan nilai delta H0F-nya adalah minus 413 kJ. Berarti kalau dikatakan pembentukan dari unsur yaitu CNA dengan si Cl2 menjadi senyawa yaitu NaCl. Itulah contoh pembentukan standar. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta H0D. Delta H0D. D ini adalah singkatan dari dissociation, yaitu penguraian dalam bahasa Indonesianya, yaitu besarnya perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada suhu dan keadaan standar. Kebalikan dari pembentukan. Nah, tadi kalau pembentukan dari unsur-unsur jadi senyawa, maka penguraian dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ya, ini H2O liquid menjadi H2 gas tambah setengah O2 gas dengan delta H0D-nya adalah positif 285,85 kJ, atau tadi bisa kita buat yang NaCl, tapi kita kembalikan. Tadi kalau Na tambah setengah Cl2 jadi NaCl. Maka untuk perubahan entalpi standarnya, entalpi penguraian standarnya kita balikkan. NaCl menjadi Na tambah setengah Cl2 ya. Ingat ya. Untuk H O F Cl ini satu Br dengan I ini semua dalam bentuk molekul diatomik karena dia tidak ada terpencar di muka bumi atau di udara, itu berdiri sendiri berbeda dengan Na. Na itu bisa ada di muka bumi langsung dalam wujud padat, sementara kalau HOFCl-Bri N itu dalam bentuk gas, jadi dia harus dalam bentuk molekul diatomik seperti H2, O2, F2, Cl2, Br2 dan I2. Jadi kayak gitu nanti dalam membuat reaksinya ya, Nak. Oke, selanjutnya kita masuk ke
perubahan entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Delta H0C singkatan dari combustion, yang dalam bahasa Inggrisnya ditranslatekan menjadi pembakaran ya. Yaitu perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pembakaran sempurna. Ingat, pembakaran sempurna. 1 mol zat pada keadaan standar. Nah, dengan syarat pembakaran sempurna dikatakan terjadi apabila karbonnya terbakar sempurna menjadi CO2. Jadi kalau nanti ada senyawa hidrokarbon dibakar, itu berarti direaksikan dengan oksigen ya, menghasilkan CO2. Hidrogennya dibakar menjadi H2O. Kalau belerang dibakar menjadi SO2, itu syaratnya ya. Nah, inilah contohnya. Senyawa hidrokarbon CXHY sempurna menurut reaksi. Nah, CXHY kita nggak tahu senyawanya apa, maka diumpamakan menjadi CXHY tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. C-nya menjadi CO2, H-nya menjadi H2O. Itulah kalau pembakaran sempurna ya. Nah, kalau pembakaran selalu direaksikan dengan oksigen, gas oksigen ya. Oke. Selanjutnya kita masuk contohnya ini. Contoh persamaan termokimia pembakaran 1 mol isoktana. Inilah contohnya tadi ya. C8 contohnya ini C8H18. Nah, C8H18 inilah reaksinya. C-nya menjadi 8 CO2. Kenapa C-nya 8? Karena di kiri C-nya 8. Di kanan juga harus 8. Hanya menjadi, ini nak harusnya H2O ya. Terbalik, Miss. H2O. Berarti itu harusnya menjadi 9 H2O ya. Tambah, ini hapus. Tambah 9 H2O. 9 H2O. Menghasilkan delta H0C-nya adalah minus 5.500 kJ ya. Berarti C8H18 liquid direaksikan dengan 2/5 O2 menjadi 8 CO2 gas ditambah 9 H2O dengan delta H0C-nya tadi 5.500 kJ. Oke. Itulah perubahan entalpi pembakaran standar. Kita masuk ke perubahan entalpi penetralan standar. Delta H0N. N-nya itu adalah neutralization ya, yaitu perubahan entalpi yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam H+ dengan basa OH- yang menghasilkan 1 mol air atau H2O ya. Oke, contohnya gimana? Seandainya nanti kalau ada HCl asam direaksikan dengan basa NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. 2O ya, jadi H+ dari HCl dengan OH- dari NaOH menjadi H2O ini ya nak. Oke ya. Jadi itu adalah contoh dari delta H0N. Oke. Miss rasa penjelasannya udah bisa sampai di sini. Nah, yang menjadi tugas kalian adalah masing-masing 4 perubahan entalpi standar, yaitu seperti entalpi dari awal tadi ya, pembentukan, penguraian, pembakaran, dan penetralan. Standar itu kalian buat contohnya. Oh, ini baru muncul ya nak, ini ya baru muncul contohnya. Nah, ini NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Inilah delta H0N-nya ya. Oke, buatlah masing-masing contoh selain yang Miss contohkan. Masing-masing buat contoh lain dari pembentukan, contoh lain dari penguraian, contoh lain dari pembakaran, dan contoh lain dari penetralan. Minimal satu contoh minimal perubahan entalpinya itu satu perubahan adalah 2 contoh. Jadi ada 2 nanti untuk pembentukan, 2 untuk penguraian, 2 untuk pembakaran, dan 2 untuk penetralan. Jadi totalnya ada 8 contoh reaksinya ya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.